Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini, kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi PDKK dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas kisi-kisi PDKK dan CPNS untuk formasi jabatan pamong belajar ahli pertama. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Kita mulai kisi-kisi yang pertama ya teman-teman. Yang pertama ada pemahaman prinsip andragogi. Pamong belajar dituntut memahami konsep pembelajaran orang dewasa yang berbeda-beda dengan anak-anak. Warga belajar, dewasa belajar berdasarkan pengalaman, kebutuhan hidup, dan motivasi internal. Soal akan menguji kemampuan menganalisis pendekatan belajar yang tepat sesuai karakteristik ini. Kedua ada peran dan fungsi pamong belajar. Tidak hanya sebagai pengajar, pamong belajar berperan sebagai fasilitator, motivator, pengelola, inovator, hingga konsultan masyarakat. Di ujian, kemampuan dalam memahami peran ganda tersebut dan bagaimana menerapkannya dalam situasi pembelajaran dan pemberdayaan nyata. Yang ketiga ada analisis kebutuhan belajar masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan belajar warga secara partisipatif adalah kunci keberhasilan program. Soal akan menggali bagaimana pamong belajar mampu mengkaji potensi, minat, masalah, dan harapan masyarakat sebelum menyusun program. Keempat, strategi pembelajaran konstekstual dan partisipatif. Pamong belajar harus memilih metode yang aktif dan berbasis pada konteks lokal serta pengalaman warga belajar. Hal ini menuntut keterampilan merancang kegiatan yang melibatkan warga belajar sebagai subjek, bukan objek. Soal akan menguji ketepatan memilih metode pembelajaran sesuai dengan situasi. Kelima, pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan nonformal. Kurikulum dalam pendidikan nonformal bersifat fleksibel dan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga belajar. Pamong belajar perlu mampu mengembangkan bahan ajar yang menarik, sederhana, dan kontekstual. Soal akan menilai kemampuan merancang perangkat pembelajaran yang efektif. Itu dia pembahasan kisi-kisi untuk formasi jabatan pamong belajar ahli pertama. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap, seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun secara sistematif dan mudah dipahami, bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.